Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, eee, berkat, pertolongannya saya bisa menyelesaikan tugas projek mata kuliah riset operasi yang diampu oleh, Ibu Dr. Yulianti Harisman, SSI MPD. Di sini studi kasusnya yaitu, optimalisasi biaya produksi dari Sanaci Project. Jadi latar belakangnya itu, Sanaci Project adalah UMKM percetakan yang diinisiasi oleh seorang mahasiswa jurusan matematika bernama Sania Akila. Percetakan ini khusus memproduksi merchandise atau souvenir custom untuk kebutuhan personal maupun kelompok. Jadi kami memiliki 2 produk unggulan, yang pertama mug dan tumbler. Permasalahan di sini Sania ingin meminimalkan total biaya operasional bulanan yang bersifat non-linear karena adanya faktor biaya lembur dan pemeliharaan mesin yang meningkat secara kuadratik seiring bertambahnya jumlah produksi. Dan pemodelan matematika dari permasalahan ini yaitu berdasarkan data historisnya, fungsi biaya produksi bulanan dalam rupiah adalah f X1 X2-nya itu sama dengan 4 X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat dikurang 4 X1 X2 dikurang 8 X1, di mana X1-nya itu merupakan jumlah lot produksi mug dan X2-nya jumlah lot produksi tumbler. Tujuannya adalah untuk mencari nilai X1 dan X2 yang memberikan biaya minimum. Penyelesaiannya kita menggunakan metode gradien konjugat. Jadi kita akan memulai iterasi dari tebakan awal yaitu X0-nya itu baris pertamanya 0 dan baris keduanya juga 0. Langkah pertamanya itu menentukan gradien fungsi. Gradien del fx-nya diperoleh dari turunan parsial yaitu do f per do x1 sama dengan 8x1 dikurang 4x2 dikurang 8 dan do f per do x2-nya sama dengan 2x2 dikurang 4x1. Langkah kedua yaitu iterasi 1, di mana K sama dengan 0. Yang pertama, kita menghitung gradien di X0, yaitu G0-nya itu sama dengan del F0,0 sama dengan negatif 8 dan 0. Yang kemudian kita menentukan arah pencarian dari D0-nya. Karena ini langkah pertama, arahnya adalah negatif di gradien. Sehingga D0-nya itu sama dengan negatif G0, yaitu di baris pertamanya 8 dan di baris keduanya 0. Kemudian kita menghitung panjang langkah delta 0-nya. Maaf, maksudnya kita menghitung panjang langkah di alfa 0-nya. Ya, langkah ketiganya kita menghitung panjang langkah alfa 0-nya. Dengan perhitungan kalkulus atau substitusi, kita mencari alfa yang meminimalkan f x0 ditambah alfa d0-nya. Untuk fungsi ini didapat alfa 0-nya itu 0,125. Yang keempat, kita update posisi terbaru dari X1, yaitu X1-nya itu kita dapatkan X0 ditambah alfa 0 D0-nya sama dengan baris pertamanya 0, baris keduanya 0, ditambah 0,125 dikali 8 dan 0, itu kita dapatkan hasilnya baris pertamanya itu 1 dan baris keduanya 0. Kemudian langkah ketiganya iterasi 2 yaitu K sama dengan 1. Yaitu kita menghitung gradien barunya itu G1 dan kita dapatkan hasil dari G1-nya itu 0, negatif 4. Jadi yang kedua itu kita menghitung koefisien konjugat dari
menggunakan rumus, Fletcher-Rivas dan kita dapatkan hasilnya itu 0,25. Yang ketiga, kita menentukan arah baru dari D1 dan kita dapatkan di baris pertamanya itu 2 dan baris keduanya itu ada 4. Kemudian kita update posisi akhirnya yang X2-nya di X2, setelah menghitung alfa 1 kita akan sampai pada titik optimal, di mana titik, X optimalnya itu, adalah 2 dan 4. Jadi hasil dan kesimpulannya berdasarkan jadi hasil dan kesimpulannya itu berdasarkan perhitungan metode gradien konjugat, Sanachi Project akan mencapai biaya produksi paling efisien jika memproduksi MUX X1-nya itu 2 lot dan tumblernya itu X2-nya X2-nya itu 4 lot. Dan dengan menggunakan gradien konjugat ini, kita menemukan solusi hanya dalam 2 langkah karena masalah ini memiliki 2 variabel sesuai dengan teori N, langkah konvergensinya. Jadi jika produksi menyimpang dari angka ini, biaya operasional Sanachi Project akan membengkak, akibat inefisiensi penggunaan mesin atau biaya tenaga kerja. Dan alasan, kami untuk, menggunakan satuan lotnya itu, karena satuan lot adalah jumlah, unit tertentu yang diproduksi dalam satu kali jalan mesin. Misalnya Sanachi Project menetapkan bahwa satu lot itu 50 unit. Dan tidak, efisien juga jika mesin dinyalakan hanya untuk mencetak satu buah produk, makanya kami menggunakan satuannya dalam bentuk lot. Dan dalam perhitungan matematika, menggunakan angka satuan seperti 100 atau 500 itu akan membuat angka dalam matriks menjadi sangat besar dan sulit dihitung manual. Dengan menggunakan satuan lot, kita dapat menyederhanakan angkanya. Dan kami menggunakan satuan lot ini juga untuk mencerminkan sistem batch production pada percetakan Sanachi. Hal ini juga membantu menormalisasi fungsi biaya agar proses pencarian gradien konjugat menjadi lebih stabil secara numerik. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.